Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Vertin Sari. Di sini saya kali ini akan membahas tentang ringkasan umum teori belajar yang telah disampaikan oleh Prof. Syahbudin dari Universitas Sultan Agung Prayasa. Nanti saya akan memberikan link dari sumber ringkasan umum teori belajar ini. Baik, yang pertama, outline presentasi saya pada hari ini atau pada kesempatan ini adalah tentang definisi teori belajar. Lalu yang kedua yaitu teori belajar tingkah laku, teori belajar kognitif, teori belajar humanistik, dan teori belajar konstruktivistik. Dan yang terakhir ada teori belajar sibernetik. Sebenarnya teori belajar ada banyak sekali, tetapi 5 teori ini yang umum digunakan dalam proses belajar mengajar. Lalu yang selanjutnya ada penerapan teori belajar dan prinsip pembelajaran secara teoristik psikologis. Bagaimana? Mari kita lihat. Yang pertama tentang definisi teori belajar. Teori belajar, kalau kita lihat dari definisi teorinya sendiri, yaitu hubungan antara fakta yang disusun secara sistematis, logis, dan empiris untuk menjelaskan suatu fenomena. Dan definisi belajar itu sendiri adalah aktivitas manusia yang dilakukan dengan sadar dan menetap dalam berinteraksi dengan lingkungannya, sehingga terjadi suatu perubahan, baik itu perubahan dari sikapnya, perilakunya, pengetahuan, dan keterampilannya. Sehingga kalau kita definisikan teori belajar itu apa? Dari teori belajar adalah analisis antara fakta-fakta yang dilakukan oleh manusia yang dapat mengakibatkan perubahan perilaku, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teori belajar yang pertama yang akan saya bahas dari ringkasan ini adalah tentang teori belajar tingkah laku. Di dalam teori belajar tingkah laku menekankan pada hasil dari proses belajar itu sendiri. Dan ini merupakan aliran behaviorisme yang mendeskripsikan belajar merupakan aktivitas yang dapat berubah atau dapat merubah perilaku dari individu tersebut yang dapat dijelaskan secara ilmiah karena perubahan perilaku tersebut merupakan respon terhadap stimulus yang telah diberikan. Sehingga proses pembelajarannya yang pertama atau proses pertama adanya stimulus, di mana stimulus tersebut akan diproses sehingga menghasilkan suatu respon. Namun kelemahan dari teori ini yaitu tidak semua hasil belajar menggunakan teori itu dapat dinilai dan diukur. Aplikasi teori belajar tingkah laku ini dapat dosen atau pendidik aplikasikan dalam yang pertama yaitu menentukan tujuan instruksionalnya terlebih dahulu, menganalisis lingkungan kelas bagaimana, menentukan materi pembelajarannya, memecahkan materi pelajaran, menyajikan materi pelajarannya hingga nanti ada proses dalam memberikan penguatan positif dan negatif kepada peserta didik dan memberikan stimulus pertanyaan, tes, latihan, penugasan sehingga kita dapat mengevaluasi dari hasil pembelajaran peserta didik. Teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif di mana teori ini mengartikan atau mendefinisikan belajar merupakan proses berpikir di balik perubahan persepsi seseorang dan teori ini menekankan pada prosesnya. Seseorang sudah memiliki pengetahuan sebelumnya menurut teori ini yang tertata dalam bentuk struktur kognitifnya. Dan prinsip dasar dari teori ini adalah pembelajaran aktif sebagai upaya memahami pengalaman. Pemahaman itu tergantung dari apa yang peserta didik ketahui sebelumnya. Dan belajar itu untuk membangun pemahaman dari peserta didik. Sehingga belajar itu dapat merubah struktur mental dari seseorang. Namun kelemahan dari teori ini adalah sukar dipraktekkan karena tidak mungkin memahami seluruh struktur kognitif dari peserta didik kita. Aplikasi teori kognitif ini karena teori ini adalah teori yang bertahap, pembelajaran bertahap yang sesuai dengan perkembangan umum sehingga ada tahapan-tahapan seperti asimilasi,
yang itu penyesuaian pengetahuan baru, lalu ada tahap akomodasi, penyesuaian struktur dari kognitifnya, dan juga ada tahap ekwilibrasi atau penyeimbangan dari mental peserta didik. Dalam pengaplikasian atau penggunaan teori belajar kognitif ini, kita yang pertama adalah menentukan tujuan instruksional dulu, lalu memilih materi pelajaran dan menentukan topik pembelajarannya, lalu merancang bagaimana kegiatan belajar akan berlangsung hingga mempersiapkan pertanyaan untuk memicu diskusi dari peserta didik dan juga diakhiri dengan evaluasi proses dan hasil belajar. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu teori belajar humanistik, di mana menurut teori ini belajar adalah suatu usaha untuk memanusiakan manusia dan belajar dianggap berhasil jika individu dapat memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Dan teori ini cenderung bersifat elektif, asal tujuan tercapai. Jadi sifat elektif ini yang penting tujuan dari belajar yaitu memanusiakan manusia ini tercapai. Mungkin bagaimanapun prosesnya gitu ya. Kalau secara umum proses dari pembelajaran atau teori belajar humanistik ini ada kognitif, afektif, psikomotor, dan ada juga yang mengelompokkan prosesnya itu pengalaman konkret, pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi dan eksperimentasi aktif. Namun kelemahan dari teori belajar humanistik ini adalah sukar digunakan dalam konteks yang lebih praktis. Nah, bagaimana pengaplikasiannya? Pengaplikasian dari teori humanistik ini untuk mendorong mahasiswa belajar berpikir secara induktif hingga mementingkan faktor pengalaman dari peserta didik. Adapun tahapannya seperti aplikasi teori belajar sebelumnya, yaitu dosen atau pendidik bisa menentukan tujuan instruksionalnya terlebih dahulu, lalu menentukan materi pelajarannya, dan mengidentifikasi perilaku mahasiswa, lalu mengidentifikasi topik yang dapat dipelajari mahasiswa secara aktif hingga dapat kita evaluasi dari proses pembelajaran tersebut. Lalu yang keempat yaitu teori belajar konstruktivistik, di mana menurut teori ini belajar adalah suatu proses individu secara aktif membangun pengetahuan, gagasan, ataupun konsep baru berdasarkan pengetahuan awal yang mereka miliki sebelumnya. Dan menurut teori ini itu dapat menciptakan suatu makna dari apa yang peserta didik pelajari, karena mereka membandingkan informasi baru dengan pemahaman yang sudah ada. Namun kelemahan dari teori ini adalah peran pendidik kurang mendukung keberhasilan belajar dari peserta didiknya karena mereka belajar berdasarkan informasi baru dan pemahaman yang sudah ada sebelumnya. Dan juga karakteristik mahasiswa kita yang beragam, tidak bisa kita samaratakan bahwa semua mahasiswa itu aktif. Nah, nyatanya tidak semua mahasiswa itu aktif dalam proses belajar. Aplikasi teori belajar konstruktivistik ini yang pertama adalah kita dapat menyediakan pengalaman belajar dikaitkan dengan kehidupan nyata, memotivasi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran disesuaikan dengan kehidupan sosial dari peserta didik, belajar menggunakan berbagai sarana dan pembelajaran ini melibatkan emosi dari peserta didik itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu teori belajar sibernetik. Nah, teori ini menurut teori sibernetik, belajar merupakan pengolahan informasi dan sistem informasi menentukan proses belajar peserta didiknya. Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam teori belajar sibernetik ini. Yang pertama adalah pendekatan algoritmik, di mana pendekatan ini menuntut mahasiswa berpikir secara sistematis. Dan juga ada pendekatan heuristik, di mana pendekatan ini menuntut cara berpikir mahasiswa yang menyebar atau divergen. Dan pendekatan yang ketiga adalah Wallis, di mana pendekatan ini mempelajari suatu dari menekankan pada mahasiswa untuk belajar sesuatu itu dari yang umum ke khusus.
Dan yang keempat atau terakhir adalah pendekatan serialis, di mana pendekatan ini cenderung mengajak mahasiswa untuk berpikir secara algoritmik. Dan kelemahan dari pembelajaran atau teori belajar ini adalah kurang memperhatikan dari proses belajar yang berlangsung. Nah, pengaplikasiannya sama seperti yang sebelumnya, kita juga sebagai pendidik harus menentukan tujuan instruksional, menentukan materi pelajaran, mengkaji sistem informasi yang akan digunakan, dan menentukan pendekatan belajar sesuai sistem informasinya, dan menyusun materi dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasi hingga menyajikan materi dan kita dapat mengevaluasi proses pembelajaran dari mahasiswa menggunakan teori sibernetik ini. Nah, dalam penerapan teori belajar, kita harus mengetahui dulu nih kelas kita atau mahasiswa kita dengan materi kita butuh menggunakan teori belajar apa sih, dan bagaimana dengan teori instruksional yang cocok untuk kita terapkan di dalam proses pembelajaran dosen tersebut, hingga nanti penerapannya dalam proses belajar mengajar itu seperti apa setelah kita menyusun teori belajar yang cocok dan teori instruksional yang pas untuk mahasiswa kita. Dan prinsip pembelajaran secara teoristik, secara psikologisnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama adalah faktor kognitif, di mana pembelajaran itu menggambarkan cara berpikirnya mahasiswa. Cara mengingatnya mahasiswa itu dapat kita pertimbangan dari faktor kognitifnya. Lalu ada faktor afektifnya untuk menggambarkan keyakinan, emosional, motivasi dari mahasiswa itu sendiri. Yang selanjutnya itu faktor perkembangan. Kita juga sebagai pendidik harus melihat bagaimana kondisi fisik, emosional, dan sosial yang dapat dipengaruhi oleh genetik peserta didik itu sendiri. Yang selanjutnya faktor pribadi dan sosial yang menggambarkan bagaimana mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Dan yang terakhir, prinsip dari faktor perbedaan individual, bagaimana gambaran latar belakang dari peserta didik. Oke, itu penjelasan atau ringkasan dari teori belajar yang disampaikan Prof. Syihabuddin. Di sini saya meringkasnya secara ringkas sehingga nanti Bapak Ibu dapat melihat penjelasan atau YouTube dari Pak Prof. Syihabuddin yang nanti akan saya cantumkan linknya pada kolom komentar ataupun kolom dari deskripsi YouTube ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.